Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكار والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terasa sebulan lebih kita tidak berjumpa, Pak ya. Malam juga digantikan sama teman kami Habib Fahil Al-Idrus. Kemarin kita baru pulang Pak? Belajar anatomi tubuh di Malaysia, di Sungai Petani dekat Kedah. Belajar bagaimana mengenal diri yang sehat. Belajar bagaimana memakan produk-produk punya muslim, produk halal. Hari ini kita hijrah sholat kita, Pak. Hijrah kita dari preman jadi orang soleh, tetapi makanan kita belum hijrah. Produk-produk kita masih pakai produk non muslim. Maka di sana kami diajarkan, salah satu guru kesehatan kami itu gurunya Dr. Zaidul Akbar. Jadi Dr. Zaidul Akbar itu beliau belajar kepada Tuan Haji Ismail bin Ahmad. Beliau owner daripada HPA International, HPA. Kita belajar bagaimana melihat tangan, Pak. Coba Bapak Ibu semua lihat telapak tangan ya. Kalau telapak tangan kita itu, ini buat pembukaan aja sebelum kita masuk ke kajian. Sekedar untuk mengenal diri kita sehat apa enggak. Coba lihat telapak tangan kita, kalau seandainya ada titik merah putih, masuk angin, Pak. Kue AC-nya di rumah, masuk angin. Ada? Yang kedua, coba lihat di jempol, itu nanti ada kayak bulan sabit putih. Coba tengok ama-ama. Kalau masih ada ama-ama, ayah-ayah, kalau masih ada bulan sabit putih di jempol, subur, masih bisa punya anak. Masa estrogennya hormonnya masih kuat. Dah? Selanjutnya, coba tengok ujung jari. Makanya, Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya diharuskan kita nazar sebelum menikah. Nazar itu melihat wajah sama telapak tangan. Soalnya dari wajah itu udah kelihatan satu tubuhnya, sehat enggak? Dari telapak tangan nampak isi-isi semuanya nampak. Oh, ini jarang tidur malam, dari matanya kelihatan. Oh, ini dari angka, kan di mata kita ada namanya, kalau penilaian kesehatan melalui mata namanya iridologi. Melihat orang itu sehat enggak dari mata. Itu nanti ada luka-luka di angka 11 sampai angka 1 berhubungan dengan otak. Otaknya bermasalah, jarang tidur, ada anxiety, segala macam. Terus juga coba Bapak lihat ujung jari Bapak. Merahnya itu lebih merah ketimbang bawahnya, ujung jari. Coba cek, berarti itu kolesterol. Acok makan minyak, acok makan gorengan, acok lo makan ya. Selanjutnya tengok, Pak, garis-garis hitam di tangan. Garis-garis apa nih? Ini nampak dia hitam di tangan, Pak. Mau tahu apa tuh, Pak? Ususnya kotor, Pak. Kurang minum. Jadi tubuh manusia itu 75%-nya air. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun." Dan telah kami jadikan bahwasanya daripada air orang itu bisa hidup. Sumber kehidupan itu adalah air. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan hayy.
Allah berikan sifat al-hayyu. Hayyun itu maha hidup. Hayyun itu artinya kehidupan. Allah menitipkan ismun min asma'illah. Allah titipkan satu nama Allah berada di air. Bapak kok lemes, bapak kok malas, bapak kok apa segala macam, minum obat herbal, tapi nggak pernah nggak pernah sembuh-sembuh penyakitnya. Cek, pasti dia kurang minum air putih, dehidrasi deh Pak. Orang kalau suka minum air putih dengan sunnah Nabi, ya minum Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, seteguk, nggak minum kayak binatang, minumnya gluk 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 gluk, enggak, tetapi seteguk, maka itu akan membersihkan dinding-dinding usus. Tetapi kalau kita minum langsung gluk 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 gluk, airnya tuh nggak disterilkan sama ginjal, jadi langsung masuk ke bawah, suka kencing aja segala macam. Soalnya cara minumnya nggak sesuai dengan cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Pak, kita ikut kajian, otak kita dibersihkan, tetapi kita lupa kajian kita, badan kita juga punya hak untuk dibersihkan. Ini sekelumit tentang pengobatan mendiagnosa orang dari telapak tangan. Oke, sekarang kita masuk kepada bab. Kemarin kita sudah terangkan daripada arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sekarang kita masuk rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Iman. Membahas tentang iman. Apa itu iman? Iman itu secara bahasa dalam kitab Nailur Roja, karena syarah daripada Safinatun Najah, iman itu adalah at-tasdiq. Tasdiq itu membenarkan. Yang membenarkan bukan hanya lisan, tetapi lisan dan hati itu satu jalur. Kadang lisan benarkan, hatinya belak-belok. Enggak percaya, masih ragu. Itu imannya belum sempurna, hanya sebatas di lisan. Iman secara lughah, secara bahasa, maka secara terminologi katanya iman itu adalah artinya at-tasdiq, pembenaran, membenarkan. Tasdik ini kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il rubai atau dia fi'il muta'addi, membenarkan. Berarti membenarkan, ada yang dibenarkan. Siapa? Banyak, nanti ada 6. Allah yang pertama, membenarkan. Secara bahasa secara istilah, secara syar'inya iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati. Menerima, hati itu menerima dan juga menerima seluruh perintah-perintah yang Allah wajibkan secara jelas. Contoh yang sudah Allah wajibkan pertama syahadat, salat, zakat, rukun Islam yang 5 itu, puasa, haji, semuanya itu adalah perkara yang wajib. Wajib kita mempelajari hukum dan ahkamnya. Seandainya kita nggak mempelajari dan kita nggak bisa bayar zakat misalnya, maka hukumnya kita dosa. Kita belajar sholat, terutama orang yang jadi imam. Ya, orang yang jadi imam, dikatakan orang itu masih awam, adalah orang yang tidak bisa membedakan antara dot sama dal, atau antara zal dengan zai, itu masih awam tuh. Terus juga nggak bisa membedakan antara qaf dengan kaf. Itu masih awam dan dia nggak sah, nggak boleh jadi imam. Seandainya dia jadi imam bisa merubah makna. Salat misalnya dia bilang tasjidnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Maka artinya sudah berubah. Iyyaka itu artinya hanya kepadamu ya Rabb. Tetapi kalau iyyaka tanpa tasdidnya hilang, maka hukumnya menjadi matahari artinya. Alhamdu itu kalau dalam bahasa Arab artinya segala puji. Tetapi kalau seandainya dibilang lamnya ada qalqalahnya, jadi al-lahmu, ya. Lamnya jadi artinya jadinya daging. Bahaya kan? Maka belajar tajwid yang sekiranya tidak merubah makna Al-Qur'an itu hukumnya wajib bagi kita. Nanti jadi imam bacaannya nyeleneh-nyeleneh ya kan, yang merubah makna,
maka itu hukumnya apa? Nggak sah. Dalam kitab I'anatul Talibin nggak sah, karena takut bisa merubah makna. Bilang qul huwallahu ahad, apa jadinya? Kul. Oh, nampaknya ada hamas, padahal itu huruf qaf, bukan huruf kaf. Qala qaf, qala yaqulu qawlan, fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul. Qul itu artinya apa? Katakanlah. Tetapi kalau qafnya diubah menjadi kaf, kul artinya akala yakulu, aklan wa ma'kalan, fahuwa akilun wa dzaka ma'kulun. Kul, makanlah. Nah, bahaya enggak, Pak? Makanlah dia Allah, masa Allahnya dimakan? Nah, ini bisa merubah. Makanya wajib bagi kita, terutama yang sudah tua pun dan juga anak-anak, paling inti ini orang tua, karena ayah-ayah ini adalah imam daripada keluarga. Itu wajib hukumnya mempelajari ilmu tajwid yang sekiranya bisa membuat sah sholat dia. Jadi tajwid itu ada dua. Ini kemana-mana kok Pak. Ini ngaji baru ngaji rukun iman lah kemana-mana kok Pak ya. Tajwid itu ada dua. Ada yang haknya ditunaikan, ada yang mustahaknya ditunaikan. Apa itu hak Al-Quran? Hak dalam tajwid adalah ketika kita membaca Al-Quran, makna dari lafaz tersebut tidak berubah. Berarti apa? Dia menunaikan haknya Al-Quran, menunaikan hurufnya, menunaikan makhrajnya, menunaikan sifat hurufnya. Maka sekiranya dia membaca Al-Quran, menunaikan hak Al-Quran, maka apa? Dia selamat. Tetapi kalau dia langgar haknya Al-Quran, maka dia akan berdosa. Terus ada yang mustahak. Mustahak itu sekiranya dia nggak menunaikan kaidah-kaidah tajwid tadi, dia tidak berdosa, tetapi dia aib terhadap dirinya sendiri kalau dia ahli Al-Quran. Contoh misalnya, may ya'mal, nun mati ketemu ya, dia baca man ya'mal. Sholatnya sah, nggak merubah makna, tetapi apa? Aib. Udah gede lah, udah dewasa, udah baligh, tapi nggak mau belajar tajwid, hukumnya aib. Nah, kalau dia nggak ngajak dia nggak belajar, maka dia macam malu lah, macam aib banget. Masa udah gede nggak belajar tajwid. Nah, makanya perlu ada kelas tahsin untuk orang tua, untuk anak-anak, supaya apa? Bisa membetulkan kaidah-kaidah hak Al-Quran dan mustahak daripada Al-Quran. Iman ya. Iman secara bahasa adalah at-tasdik, pembenaran. Secara syara adalah membenarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah secara daruri, yang wajib. Terus juga annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang wajib tadi diperintahkan tadi itu adalah agamanya yang dibawa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah namanya iman. Seluruh apa yang dibawa Rasulullah, apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah yang untuk disampaikan kepada umat ini, maka hukumnya semuanya adalah al-iman, meyakini seluruh apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah iman secara syara'. Terus iman kepada Allah ini adalah perkara yang sakral, ya. Maka nanti kalau kalau Bapak Ibu ketemu orang yang sok-sok bahas-bahas kaji tasawuf, duluan kan nanti mereka kadang duduk di majelis-majelis sok-sok bahas lah. Awak harus hakikat dulu, baru syariat. Kaji-kaji dalam lah ya kan. Kan kajian tuh kan ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kita hidup di dunia ini harus ma'rifatullah, kenal dulu sama Allah, kata. Baru paham syariat. Bilang aja sama dia, Pak, mana yang didahulukan, syariat apa hakikat? Hakikat lah. Bahwasanya yang bisa mengenyangkan Allah, yang bisa memberikan minum, bisa menghilangkan dahaga melalui air itu dengan izin Allah. Saya tanya sama Bapak tahu ilmu seperti ini mulai kapan? Baru-baru sekarang aja kan? Syariatnya Bapak adalah syahadat. Ketika kita baru masuk Islam, atau enggak, kita dari kecil diajarkan ketika sholat tahiyat akhir itu kita pasti syahadat. Terus juga pastinya Bapak untuk mengenal Allah itu dimulai dari syariat. Bapak tahu bahwasanya ilmu ma'rifat, hakikat tentang segala macamnya lah, ilmu yang kajiannya agak dalam, itu dimulai dari syariat dulu, dari syahadatnya, dari sholatnya.
baru Bapak akan kenal Allah secara perlahan-lahan. Mengenal Allah tambah dalam lagi, tambah dalam lagi. Nah, nanti kalau ada orang mana dahulu hakikat apa syariat? Ya syariat dulu. Orang kalau syariatnya kuat, insya Allah dia akan mengikat ilmu-ilmu yang lain. Ikon enggak, Allah sembahyang Pak. Mengingat Allah kok sembahyang. Oh, bukan bahaya. Sholat itu hanya sebatas mengingat Allah. Kan kadang kajian tasawuf seperti ini sesat. Dia tidak mengikat kajian tasawufnya dengan syariat. Dibilangnya zikir itu salat. Wali zikrullahi akbar. Bahwasanya salat itu adalah zikir yang sangat zikir yang besar. Terus dia ada orang di kampung orang tarikat Allah 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 zikir tapi tidak sembahyang dah. Tidak sembahyang dah. Padahal dia sadar, dia mukallaf, dia bukan orang gila. Akalnya masih ada, dia tidak pingsan. Tidak sembahyang dia, maka hukumnya haram. Syariat Allah ini tidak bisa dimain-mainkan. Kalau ada orang dia ngambil tarikat tapi dia tidak sholat, itu kaji sase, kaji sesat, bahaya. Maka syariat yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu harus kita pelajari hukumnya. Rata-rata dulu orang-orang ahli suluk, orang-orang ahli tarikat, mau dia tarikat Naqsyabandi, Syadzili, Ahmadiyah, Chistiyah, apa segala macam bentuk tarikat, semuanya ahli syariat. Semuanya paham akidahnya, paham masalah fikihnya. Kok dia mursyid tapi tidak paham ilmu agama? Dipertanyaan mursyidnya, Pak. Dipertanyakan mursyidnya. Rata-rata di sana mursyid thariqah misal di Mesir itu ahli hadis. Saya punya guru di Mesir, Syekh Jabir Al-Hasani. Beliau itu mursyid thariqah Syadzili, pakar hadis, dokter di bidang hadis, pakar dokter bedah. Masuk ke sadoala, Pak. Dokter bedah, dokter hadis, mursyid thariqah, hafid 30 juz. Kami kalau sembahyang tarawih di masjidnya, ya Pak Ade ya, 5 juz setiap malam. Dimulai dari jam 10, selesai jam 2. Itu memang tagak itu. Menggigit badan. Maka kita perlu air untuk sholat tahajud sama beliau. Itu baru ulama, itu enggak. Mursyid thariqah makannya Indomie. Ya salam. Mursyid thariqah makanannya enggak joleh. Maksudnya makanannya enggak difilter. Ya. Kalau Indomie kan kalau selagi masih ada label halalnya, yang tanggung jawab kan MUI. Yang tanggung jawabnya MUI. Awan selagi ada label halalnya, kalau produk kok MUI yang tanggung jawab. Seandainya ada perkara haram masuk di makanan tadi, MUI yang dapat dosa. Awak langkek tangan, soalnya MUI yang agak stempel. Selagi misalnya kayak mie sedap, Indomie, boleh. Itu makanan junk food seperti itu, makanan instan itu hanya sekali-sekali aja, nggak boleh sering-sering. Kalau seandainya ada label halal, maka ulama yang menstempelkan halal dengan BPOM-nya yang ada label legalitasnya, mereka yang tanggung jawab. Itu versi kiai kami di Jawa sana. Lajen ditanya-tanya halal haram, cuman kalau orang mau tambah mau tambah hati-hati lagi, maka dia dicek. Kalau dia ahli kedokteran, kalau dia ahli ahli farmasi, pasti dicek apa itu gelatin, apa itu kode-kode yang segala macam, perasa, pewarnanya, itu akan berpengaruh dalam tubuh kita, Pak. Akan berpengaruh dalam kesehatan kita. Orang kalau sudah disusupi makanan yang nggak jelas, syubhat, susah mau tahajud. Saya yakin orang-orang yang subuh di sini, insya Allah lah 99% makanannya halal. Walaupun yang 1%-nya itu nggak tahu halal kah syubhat kan, wallahu alam. Termasuk makanan kita. Ya, cuman biasanya kalau orang makanannya terjaga, mau ibadah itu enak. Tetapi kalau makanannya sudah syubhat, kadang sama Allah pun ragu. Ke masjid pun malas. Tahajud pun, selimutnya berat 50 kilo, padahal cuma 5 on. Terasa berat. Kenapa? Asupan makanannya ada perkara yang Allah haramkan. Dan setiap makanan yang masuk ke perut kita dalam perkara yang haram itu menjadi hati itu akan menjadi gelap. Dan daging itu nanti akan dibakar oleh api neraka. Hati-hati, Pak. Dan dia akan, kalau bagi yang belum nikah, nanti kalau mau nikah, saripatinya itu nanti akan jadi anak, ya kan? Gen akan menjadi gen. Bahaya. Kok anak pemaleh? Salah satunya cek. Tengok kebiasaan ama ayahnya. Makannya sehat enggak? Tahajudnya istiqomah enggak?
Maka apa? Nanti akan gen-gen orang tua akan mengalir kepada anak. Ini masalah iman. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah, mengenal Allah. Nah, nanti pembahasan iman kepada Allah ini akan membahas bagaimana iman kita kepada Allah itu sebagaimana iman jeruk nipis. Cobalah Pak bayangkan atau nak nonton orang lagi potong jeruk di apa Pak, di tres, di apa, dipenyetkan gitu, ditokan jeruk nipis tadi, ngumpul nggak air liur Pak? Ngumpul nggak? Terasa seakan-akan awak sedang menggigit. Itu dia, nak belajar iman untuk mengenal Allah, maka belajarlah imannya jeruk nipis. Dengar cerita orang gigit jeruk nipis, awak pun langsung gemetar, ya nak Pak? Ya kan? Nah, seperti itulah menghadirkan rasa Allah. Bagaimana ketika kita ada masalah, bagaimana ketika kita sakit, bagaimana ketika kita ada keluhan, coba belajar ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Memang latihannya tuh ndak langsung spontan, tetapi butuh proses. Bagaimana iman kita bisa seperti kita menggigit jeruk nipis. Seakan-akan kita gigit jeruk nipis, bagaimana Pak? Air liur tuh ngumpul. Terbayang dia, itulah namanya ilmu ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Kita nyembah Allah itu seakan-akan Allah melihat kita. Kita hadirkan sifat Allah itu namanya As-Sami'. Allah itu maha Sami', apa Sami'? Mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Nah, sifat tiga ini kalau kita hadirkan dalam hati kita, takut kita untuk bermaksiat kepada Allah. Di kamar sendirian, tidak ada istri, mau nelpon siapa? Mikir. Mau lihat perkara yang Allah haramkan, ya Allah. Ada malaikat Raqib dan Atid yang akan mencatat. Ada di sini 2 malaikat yang akan mengawal kita perjalanan kehidupan kita selama 24 jam sepanjang hayat kita. Malu enggak? Itulah iman tadi. Jadi iman itu enggak sebatas saya sebatas di mulut, enggak. Tetapi di situ ada namanya tajarubat. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan mengadu semuanya kepada Allah. Minta sama Allah. Makanya ketika Bapak Ibu ada masalah, ya kan, terus mengharap kepada selain Allah, mengharap kepada makhluk, ya kan, akhirnya apa? Cari hutangan misalnya, ya. Orang yang seperti ini, kalau dia nggak minta sama Allah, kalau kami dulu di pondok, kalau mau pinjam hutang tuh, ya Allah tolong mudahkan saya lunaskan hutang. Nah, sebelum hutang itu kami mikir, kadang kita mau minta sama orang tua malu. Ketika kita di kuliah, gimana nih ya, mau pulang apa segala macam, akhirnya doa sama Allah, ya Allah, mungkin cara saya adalah dengan berhutang. Tolong lunaskan hutang saya niat ingin melunaskan hutang saya. Akhirnya minjem, Allah mudahkan untuk menyaur hutang tadi. Di misalnya 1 juta tiap bulan, 500 tiap bulan ditunaikan. Hari ini enggak Pak, kita lebih takut kepada orang yang berhutang daripada orang yang menghutangi. Inyo ngutang lo mak, pas ditagih la ilaha illallah, macam awak yang punya hutang sama inyo. Ya enggak? Ngeri. Berhutang ini apa namanya? Kalau kita nggak ada niat untuk membayar, cuma hanya niat mengambil faedahnya, enaknya saja, bahaya Pak. Bisa memutuskan silaturahim. Ada jaga jarak, ya kan? Biasanya kita tegur sapa. Beko kalau lah ada orang yang awak hutang sama inyo, kalau nggak pernah bayu, minggir Pak. Set. Cari jalan A. Inyo lewat jalan A, bapak tadi lewat jalan B. Cari jalan C. Takui ditagih. Pas ditagih, alasannya banyak lah. Bahaya. Selagi dia bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Tetapi kalau sudah kepepet berhutang, tapi satu, niat bayar. Niat bayar. Kalau orang ada niat bayar, Allah mudahkan dia bayar hutang. Ini pengalaman saya. Ada saya berhutang dengan salah satu ahli masjid sini. Cuman saya sahur Pak. Dulu saya ketika saya mahasiswa, saya sahur hutang tuh. 500.
Kalau Pak ini sudah saya kirim 500. Oh siap man, siap. Wah. Akhirnya pas saya mau balik lagi ke Yaman, saya mau lunaskan lagi nanti sambil mungkin di tengah-tengah kuliah ada kerjaan kan. Akhirnya apa? Udah lebih yang hutang tadi, saya hadiahkan buat kamu. Saya hadiahkan buat Ustadz. Subhanallah, Allah mudahkan. Bayar hutangnya Allah mudahkan. Kami ke Malaysia kemarin Pak, nggak ada duit. Sholat 2 rakaat ya Allah mudahkan. Akhirnya gajian kemarin kita berangkat. Aslinya cuma saya sendiri, istri sedang hamil 6 bulan ikut. Awalnya mertua nggak ngizinkan. Dulu kakaknya istri ketika hamil nggak boleh kemana-mana. Hatta keluar jalan pun nggak boleh. Tetapi istri 6 bulan bisa percaya apa mertua itu diizinkan. Duit itu, oh masya Allah, sampai di Malaysia kebetulan selesai program kita ada lebih 7 hari di Malaysia sampai tanggal 4. Selesai program tuh tanggal 27 Juli kemarin. Disambut sama artis Malaysia Pak. Saya jumpa dia di Mesir. Dia artis di sana, orang-orang jamaah tabligh, tapi dia artis, punya event. Dia temennya Raihan, grup nasyid Raihan yang Malaysia. Disambut, masya Allah, semua beliau yang apa kan? Allah mudahkan. Kalau kita ada niat bayar hutang, kalau kita ada niat nggak mengharap makhluk, sekedar kita bermusyawarah dengan sesama manusia. Makanya kita niatnya ketika mau ngutang itu niatnya pertama satu itu jalan terakhir. Yang kedua kita niatnya bermusyawarah. Saya mau bermusyawarah dengan Bapak. Sekiranya saya mau ngambil motor segini gimana Pak? Saya nggak mau riba. Bisa nggak Bapak talangin dulu? Nanti saya sahur tiap bulan 2 juta. Kalau Bapak siap, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya pun enggak terlalu saya pun ya jazakumullah khair. Enggak terlalu mengharap. Maka cara seperti ini tuh lebih baik. Supaya apa? Kenapa? Mengharap. Ketika kita mengharap berlebih kepada makhluk, maka Allah akan memberikan penyesalan yang kuat. Sama dulu Pak Ade ya, sebelum kami berangkat ke Yaman, saya dijanjikan dulu sama Bupati Siak. Ustadz, siapa yang juara 1 MTQ di Siak dulu? Bupati sekarang, gubernur sekarang. Bupati Siak sekarang, gubernur sekarang, Pak Samsuar. Saya akan berangkatkan Ustadz semuanya, prosedur semuanya kami berangkatkan, kami beasiswakan. Waktu itu untuk berangkat itu kalau nggak salah 20 juta. Cuman pas hari H kita mau bayar, duit itu nggak nampak. Kata beliau, minta ke Basnas, buat ke Badan Amil Zakat, ke Bas. Dioper Pak, dari Basnas dioper ke Bensos dioper ke Basnas. Ini kurang persyaratan, ini kurang, buat SKTM. Lari ke Pekanbaru, buat sini. Kok ribet kali. Yang terakhir satu, surat keterangan ente lulus katanya. Akhirnya apa? Kan minta surat keterangan lulus ke ketua yayasan tuh susah Pak. Ketua yayasan kami kuliah tuh di Yaman sana susah. Akhirnya pala saya semua persyaratan saya buang depan bas di Siak. Makan tuh makhluk. Kalau seandainya saya berangkat tahun ini pasti saya berangkat tuh. Akhirnya padahal itu sudah syarat untuk melunaskan 20 juta untuk berangkat ke Yaman itu. Ya, untuk berangkat ke Yaman itu tanggal sekitar 19 Juli, ketika itu sekitar bulan Sya'ban, tanggal 20 Sya'ban. Saya biarkan, Pak. Beasiswa itu saya biarkan pas sampai tanggal 5 Ramadan ajibnya orang yayasan nelpon. Ini dengan nama Abdurrahman Anir, Ustadz Abdurrahman, diambil enggak beasiswa ke Yaman? Masih bisa, Pak. Saya kira saya udah enggak berangkat. Bisa. Akhirnya berusaha kami. Ama itu ada kan dapat gaji PNS ayah yang di SPMA sini, Sekolah Pertanian, digadaikan ke bank. Dapat turun dana 20 juta, 2 jutanya buat administrasi. Berangkat, Pak. Ada aja jalan Allah tuh, berangkat. Walaupun nggak pakai duit pakai duit Pak Samsuar, mau pakai duit siapa enggak, berangkat akhirnya. Allah berangkatkan tahun itu juga. Ketika kita mengharap kepada Allah, pasti jalannya tuh enak. Udah kayak mau frustasi kita, pasti Allah kasih jalan. Tetapi ketika kita merasa bisa ini, bisa itu, akhirnya kita nggak ada jalan. Akhirnya menyesal. Maksudnya banyak kali kita naruh harapan kepada makhluk, hati itu akan sakit. Menunjukkan bahwasanya Allah cemburu. Allah cemburu kepada kita ketika kita mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Iman itu perlu dipelajari. Kayak kemarin cerita saya bagaimana ketika kunci hilang atau ketika saya dapat jatah ngisi air di kuliah, ya kan? Udah saya ceritakan Pak ya.
Minta kepada Allah langsung tuh pasti Allah kabulkan. Kalau seandainya ndak ada garam di rumah, nggak ada bawang di rumah, duit habis di rumah, minta sama Allah secara langsung pasti Allah kabulkan. Cepat atau lambat. Cuman biasanya orang kalau ada masalah, terus dia minta sama Allah langsung, pasti Allah tunaikannya cepat. Pengalaman seperti itu, Pak. Ketika ada satu orang ulama dulu di Yaman sana katakan, seandainya istrimu di rumah nggak ada barang di dapur yang habis, ada barang di dapur yang habis, langsung dia minta sama Allah, ya Allah, lauk di rumah habis, insya Allah Allah akan kirimkan seketika. Berarti itu dia menunaikan hak iman dia kepada Allah. Ilah, apa kata ulama? Apa makna ilah dalam lafaz la ilaha illallah? Ini pembahasan iman luas. Soalnya akan menyangkut daripada kehidupan kita 24 jam. Bagaimana akidah kita kepada Allah itu kuat. Minta kita kepada Allah itu kuat. Nah, minta kepada selain Allah itu akan menimbulkan sakit hati. Mengharap kepada selain Allah itu akan menimbulkan penyakit. Awak minta sama ayah awak, Pak ya. Pertama diagih. Kedua diagih tapi mengkerut mukanya. Ketiga yuang, karajuang yuang. Ya, seperti itu kita, Pak. Dimarahin. Tetapi Allah ketika diminta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ketika diminta, kata Allah, ketika hambaku meminta kepadaku, aku ini dekat. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku ini lebih dekat kepada kalian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita, Pak. Yang dekat urat nadi di leher nih. Maksudnya apa? Allah itu sangat dekat. Allah tahu kebutuhan kita. Cuman masalahnya apa? Masalah kita terlalu yakin dengan apa yang dilihat oleh bola mata, tetapi tidak yakin apa yang dilihat oleh mata hati. Minta sama Allah tuh, ya Allah, enak kan. Maka apa-apa kita belajar. Seandainya nih untuk melatih kita, misalnya kita anak kuliah dapat bulanan, pas mau uang bulanan, kiriman bulanan datang, ya Allah minta piti ya Allah. Walaupun yakin nanti amak tuh mengirim. Maka belajar kita meminta kepada Allah itu akan membersihkan akidah kita yang rusak. Makanya akidah ini 100%. Akidah kita untuk yakin kepada Allah ini harus 100%. Iman pertama adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah ini subhanallah. Itu tadi yang kita yang kita bahas adalah secara waqi'iyah, secara pengalaman bagaimana kita bisa beriman seperti imannya jeruk nipis. Ya, menyelesaikan masalah kita dengan sholat 2 rakaat, menyelesaikan masalah kita dengan beristikharah, sholat istikharah, mau nikah istikharah, mau bangun gedung istikharah, mau buka pondok istikharah, mau buka PT istikharah. Nah, supaya apa? La khoba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan bermusyawarah. Apa-apa kita minta musyawarah kepada orang yang lebih paham, lebih berpengalaman dari kita. Supaya apa? Kita dapat banyak pengalaman-pengalaman yang beliau ajarkan. Oh, arahannya seperti ini. Mau buka TK, arahannya seperti ini. Mau buka pondok, tanya orang yang sudah buka pondok. Musyawarah sama Ustaz Abdul Somad, musyawarah sama kiai-kiai yang ada di Riau ini, caranya buka pondok seperti apa, punya lahan, bagaimana caranya pondok mandiri. Nah, kita perlu adanya musyawarah. Supaya apa? Nggak akan menyesal nanti ketika kita melangkah untuk maju buka pondok misalnya. Melangkah maju untuk buka SDIT ataupun lembaga yayasan lainnya. Kenapa? Dapat arahan, dapat pembelajaran, dapat ilmu. Nah, ini pembahasan iman. Iman kepada Allah. Nah, nanti kita akan bahas daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini Masya Allah luas sekali. Nanti ada dibahas sifat Allah yang 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, alimun, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat yang 20 ini biasa kalau kita kecil ada dipelajari dalam kitab Aqidatul Awam. Sifat yang 20 ya. Saya dulu pernah diskusi masalah sifat sama teman-teman yang berpahamnya agak beda dengan saya. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu qadim. Bagaimana dia mengatakan Ustadz,
Ustadz mengatakan bahwasanya kan wujud kidam, Allah itu qadim, Allah itu maha Allah itu maha mendahului. Ya, Allah itu udah maha mendahului dari segala sesuatu. Nah, ketika qadim ini, Ustadz dia bicara sama saya, Ustadz bagaimana bisa antum mengatakan qadim itu sifat Allah? Emang qadim artinya apa? Saya tanya seperti itu. Qadim itu artinya kan udah kayak lama gitu, Ustadz, udah lampau. Udah dahulu, lama sekali. Berarti Allah itu, masa Allah itu udah lama, lampau, lapuk? La ilaha illallah habibi ustazi. Saya bilang ke dia, antum jangan menyamakan kodimnya Allah dengan kodimnya makhluk. Bahaya. Nah, ini masalah akidah ya. Kodimnya Allah berbeda dengan kodimnya makhluk. Terus mana dalilnya? Di Al-Quran nggak ada. Banyak dalilnya. Cuman Al-Quran ini kebanyakan dalilnya tuh kinayah. Pakai kata kiasan. Apa saat dalilnya? Rata-rata Al-Qadim dalam Al-Quran Orjunil Qadim atau enggak rata-rata konotasinya nggak bagus. Qadim itu dia lebih ke misalnya sihir-sihir orang yang lampau apa segala macam. Saya bilang gini, Qadim itu kan yang maha dahulu. Qadim itu maknanya, kalau dalam kitab Nurul Zalam, Qadim itu huwal awwal labtida'a lahu. Allah itu maha awal tapi nggak ada labtida'a lahu, tidak ada permulaannya. Allah itu maha awal, huwallah. Dah. Bagaimana awalnya Allah itu nggak usah dibahas. Otak kita nggak nyampe. Kenapa? Ibaratnya seperti ini. Ada hard disk dia itu kekuatannya 100 GB, 100 giga. Diisi dengan file yang 1 tera, 1000 giga. Kira-kira hard disknya rusak enggak, Pak? Hang kan? Kira-kira hard disknya seperti apa? Rusak kan? Begitu juga kapasitas otak kita untuk tahu zatullah itu nggak kuat. Makanya law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dulu Nabi Musa ingin melihat Allah. Kuat kamu. Coba gunung aja sampai sampai mengeluarkan larva, sampai ada gempa. Ketika zaman Nabi Musa nggak kuat, kapasitas otak kita untuk kenal Allah zatullah itu nggak kuat, bisa gila, bisa pecah. Soalnya apa? Kapasitasnya tuh jauh. Nah, maka mengenal Allah dengan apa? Basirah. Bukan dengan mata yang kecil ini, tapi dengan basirah, dengan hati. Nah, saya bilang gini, dalilnya Ustaz, pertama huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin juz 27. Allah itu maha awal. Itu dalil sifat qadimnya Allah. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Huwal awwal tidak alahu, itu dalilnya sifat qadimnya Allah. Oh gitu ya Ustaz. Saya jadi pengen belajar akidah Asy'ari lagi Ustaz dari awal. Boleh. Akhirnya khatam dia Aqidatul Awam itu pas di saya di Mukalla dia mah. Baru paham ya. Oh, ternyata seperti ini. Terus ada lagi pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau mazhab jumhur kan akidahnya Asy'ari. Asy'ari ini Imam Asy'ari adalah keturunannya Abu Musa Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari. Salah satu sahabat Nabi yang nisbatnya ke Al-Asy'ari. Keturunan sahabat. Maka salah satu kata teman saya ini, salah satu akidahnya Asy'ari mengatakan bahwasanya yadullah fawqa aydihim, masalah tangan Allah. Mereka mengatakan tangan Allah itu bukan tangan yang nyata seperti tangannya manusia, tidak. Tetapi tangannya Allah adalah kekuasaan. Udah habis, Pak? Belum? Dikit lagi, oke. Ini pembahasan agak penting. Saya katakan seperti ini. Tangan Allah, bagaimana dia mengatakan tangan Allah? Ustadz, jangan sampai antum mengatakan tangannya Allah itu sama seperti tangannya makhluk. Makanya biasanya orang mengatakan tangannya Allah itu ditakwilkan. Ulama dahulu ditakwilkan. Tangannya Allah adalah kekuasaannya Allah. Sama seperti tangannya pemerintah. Pemerintah sudah main tangan. Atau enggak polisi sudah main tangan. Nah, maksudnya apa? Main kekuasaan. Jadi yutlaknya kepada kudroh. Oh, seperti itu. Berarti mereka mentakwil, Ustaz. Iyalah. Kita harus mentakwil supaya kita nggak mungkin mengatakan Allah punya tangan seperti kita.
Seakan-akan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bahayanya di situ. Maka yadullah di sini maknanya adalah kekuasaannya Allah. Kuasanya Allah akan bersama, yadullah ma'al jamaah. Kuasanya Allah akan bersama orang-orang yang selalu berjamaah. Sholat jamaah, bersafar jamaah, buat sistem yang jamaah, buat sistem secara jamaah. Pertolongan. Makna yad di sini bukan tangan, tetapi pertolongan Allah. Dia panjang tangan, maksudnya panjang tangan suka nolong orang. Atau enggak, bisa jadi panjang tangan dia suka mencuri misalnya. Bahasa kiasan dalam Al-Quran, dalam sastra Arab ataupun sastra Indonesia, orang lebih suka bahasa kiasan daripada bahasa literlek. Berarti orang yang suka pakai bahasa kiasan, kalaulah ada sumur di ladang misalnya, kan seperti itu. Atau enggak, oh subhanallah, dia tinggi sekali apa keilmuannya. Atau pakai bahasa-bahasa yang dia ini bahasa kiasan, bahasa sastra itu lebih disukai daripada bahasa-bahasa yang terlalu monoton. Berarti dia teman tadi nggak belajar sastra. Maka dari itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar daripada akidah supaya akidah kita kuat, tidak tersesat di tengah jalan. Makanya belajar akidah kepada yang ahlinya supaya apa? Supaya akidah kita betul-betul rasikh, bersih, taat kepada Allah secara 100%. Allah itu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Laisa kamitslihi mithlu syai'in, kata ulama. Tafsiran daripada laisa kamitslihi syai'. Allah ini tidak menyerupai apapun dan tidak seperti apapun. Apa yang dibayangkan kita bukan itu. Tapi rasakan Allah dalam hati. Jangan dipikirkan, otak kita kapasitasnya nggak akan kuat. Tapi rasakanlah, minta sama Allah, apa-apa kita sama Allah, ngadu sama Allah, baru terasa Allah itu wujud di hati. Kasih sayang Allah wujud di hati. Kita selalu ditolong oleh Allah. Sehingga kita diberi taufik untuk sholat subuh, dengarkan kajian. Supaya apa? Supaya itu akan tertanam dalam hati, mudah kita untuk menanamkan tauhid. Itulah hakikatnya tauhid. Mudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita 24 jam. Ini baru pembahasan iman kepada Allah. Belum nanti iman kepada kitab, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Nanti ada pembahasan iman kepada nabi, jumlah nabi ada berapa, jumlah malaikat ada berapa, malaikat yang wajib diimani ada berapa, nabi yang wajib diimani ada berapa, apa bedanya nabi dan rasul. Kita tunggu insyaallah pembahasan ini di bulan depan insyaallah. Insyaallah Pak, ada pertanyaan Ibu, Bapak Ibu ada pertanyaan tentang masalah iman tadi, ataupun apapun ada iskal, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada Pak? Atau saya yang nanya nanti? Nggak ada Pak? Alhamdulillah kalau nggak ada. Bertanya itu pintu daripada ilmu. Maka suka-suka bertanya. Maka sebelum pengajian nanti coba catat pertanyaan apa aja yang perlu dipertanyakan. Supaya nanti ada sedikit diskusi. Soalnya kalau kajian seperti ini, kalau nggak ada pertanyaan, dia kayak boring Pak. Diam aja, tanya aja. Bukan tanya aja, maksudnya diam aja, hening aja. Maka kata ulama, hifzul mas'alatain khairum min mutala'atil waqrain wa mudarasatul akhwain khairum min hazaini. Menghafal 2 masalah lebih baik daripada banyak baca kitab. Tetapi tanya jawab ataupun diskusi itu lebih baik daripada menghafal 2 masalah tadi ataupun banyak kita memurojaah kitab. Soalnya kalau kita diskusi ini ilmunya hilangnya lama. Ada ketawa-ketawanya, terus ada diskusinya, akan terpatri di hati dan di otak. Itu namanya muzakarah. Kenapa? Muzakaratul ilmi itu adalah hayatul ilm bil muzakarah. Hidupnya ilmu dengan diskusi, tanya jawab. Ini terakhir ada pertanyaan Ibu. Kayaknya sudah berdiskusi di belakang Ibu yang dekat tiang. Boleh dikasih mic-nya? Boleh Ustaz, kasih mic. Oops. Loh, mulai pindah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka udah, orang sekarang udah jadi kayak wali dulu Pak ya. Dulu orang berangkat ke Mekah ada yang bilang terbang kata. Sekarang kita udah bisa terbang. Masya Allah. Sekarang zaman sudah semakin modern. Jadi Bu, dari jauh aja ya, dengar ya, jelas ya. Ketika ada orang, ketika ada orang dia sholat, imamnya, ya, imamnya, ini secara fikih ya, imamnya dia yang paling bagus bacaannya. Dalam satu kampung nih, dia yang paling bagus bacaannya. Tetapi bacaannya ini hancur-hancuran. Cuman ketika bacanya hancur-hancuran tetapi hanya sebatas melanggar mustahaknya, sekedar tidak merubah makna. Jadi Al-Fatihah itu Bu ada 7 huruf dalam Al-Fatihah yang nggak ada di Al-Fatihah. Selain 7 huruf ini ada seluruh huruf hijaiyah ada di Al-Qur'an. Terus ada 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Ya Bu ya. Tasydid itu yang kayak Bismillahirrahmanirrahim atau iyyaka. Tasydid itu adalah kumpulan dari 2 huruf yang diidghamkan menjadi tasydid. Maka kata Imam Nawawi dan juga kata pengarang Safinatun Najah, orang kalau nggak membaca tasydid dalam Al-Fatihah, maka Bapak sholatnya nggak sah. Perlu diulangi lagi. Cuman masalahnya Ibu baru tahu ilmunya sekarang kan Bu ya. Nah, ketika kita berimam, ini secara darurat dan nggak ada yang pinter baca Quran dan nggak ada yang pinter tajwid, makhraj, sifat hurufnya, terus dia imam, bacaannya ada yang ada yang bisa merubah makna. Dan orang satu ini nggak ada yang tahu kalau itu bisa merubah makna, maka sholatnya sah. Namun ketika ada satu ulama atau nggak satu orang yang paham daripada ilmu tajwid, dia nggak mau jadi imam, ditawarkan imam dia nggak mau jadi imam, terus imam yang jadi imam ke depan, orang yang maju ke depan bacaannya hancur, maka dosanya akan ditanggung sama orang yang ahli tadi. Soalnya dia nggak mau jadi imam. Maka hukumnya bagi pengurus masjid cari imam yang makhraj dan tajwidnya benar, sekiranya nggak merubah makna. Terkadang ada orang suaranya cantik kali, saking mendayu-dayunya, tasjidnya nggak kebaca. Bahaya, sakral. Imam kalau sholat kepala, kalau sholatnya nggak sah, bahaya Bu. Makmumnya juga bisa ikut nggak sah. Cuman nanti kalau dalam mazhab Imam Syafi'i al-ibrah bi'tiqadil makmum la bi'tiqadil imam. Kadang kan masalahnya kita baru ngaji ini ya Bu ya. Misalnya ginilah, al-ibrah dalam konteks fikih tadi, al-ibrah ibaratnya itu mengikut keyakinannya makmum, bukan keyakinannya imam. Contoh gini, imam sholat. Ketika imam sholat, selesai dia sholat salam, tahu-tahu di sarungnya ada najis. Yang tahu cuma imam. Maka gimana? Sholatnya makmum sama imamnya sah nggak semuanya? Maka khusus imamnya sholat kodok lagi sholatnya, ganti lagi, bukan kodok, maksudnya ngulang lagi sholat yang baru, sholat dia batal, tapi jangan dia umumkan kepada makmum, karena makmum berkeyakinan bahwasanya sholatnya imam sah. Hari ini kan yang kita paham kan, kalau ada najis di tempat imam, ya, kalau ada najis di tempat imam, dan makmum nggak ada yang tahu cuma imam, terus imamnya makmumnya diumumkan. Sedangkan makmumnya sudah bertebaran kemana-mana, itu kan mendatangkan sebuah sebuah masyaqqah, sebuah kesusahan. Maka kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i al-ibrah bi'tiqadil makmum la bi'tiqadil imam. Ibaratnya itu ngikut keyakinannya makmum, sah nggak sholatnya imam. Jadi kalau makmum yakin imamnya sah sholatnya, udah kita nggak usah ngasih tahu. Kita selaku imam, kita kita ganti sholat kita, jangan diumumkan lagi. Kalau diumumkan semuanya langsung harus wajib mengkodok sholatnya atau mengganti sholatnya. Paham Bu ya? Nah untuk bacaan tadi, maka itu tugas imam harus memilih atau memfilter imam yang bacaannya tidak merubah makna. Tetapi kalau merubah tajwid yang sekiranya nggak ada orang lain lagi,
Cuman dia hanya sekedar merubah tajwid tapi tidak merubah makna, nggak apa-apa, sholat kita sah. Nah, tetapi ketika dia merubah makna itu bahaya. Maka yang tanggung jawab adalah yang memilih, yang memfilter, yang mendiskualifikasi atau enggak yang memilih siapa yang jadi imam. Dia nanggung dosa. Enggak sah sholatnya. Kalau seandainya apa? Berubah maknanya. Kalau jadi imam, iyyaka dibaca iyyaka, mustaqim dibaca mustaqim, istakama yastaqimu, berbeda makna dengan istaqoma yastaqimu. Nah, seperti itu, Bu. Jelas, Bu ya? Apa, Bu? Masih ada yang janggal? Jelas, Bu? Oke. Insyaallah hadirin yang mulia, inilah pentingnya kita belajar ilmu. Kalau bisa belajar itu nggak cuma seminggu sekali, tetapi mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, kalau bisa tiap hari. Supaya kita tambah perbendaharaan ilmu kita. Supaya kita apa? Untuk beribadah itu nggak ada rasa was-was. Sekali lagi nggak ada rasa was-was. Nah, yang menimbulkan orang sholatnya ada rasa was-was adalah ketika dia berwudu, sholatnya suka wudu airnya suka israf berlebihan. Ketika dia berlebihan, maka dia apa? Akan jadi temannya setan. Kalau sholat suka Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah, Allah. Nah, itu biasa orang-orang yang sholatnya kayak gitu. Wudunya airnya suka banjir, airnya suka berlebihan. Insyaallah mari apa yang kita dengarkan semoga bermanfaat untuk diri kita. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sholat isyraqnya sekalian diniatkan sholat duha. Nah, karena sebagian ulama mengatakan sholat isyraq adalah awal waktu sholat duha. Nah, ada 2 ulama berpendapat. Kalau Ibnu Hajar mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri. Tetapi kalau saya ikut pendapatnya Imam Romli mengatakan bahwasanya sholat isyraq ya sholat duha. Nah, jadi kalau bisa saya mengumpulkan dua-duanya. Saya ketika sholat duha niat sekalian sholat isyraq. Ah, seperti itu. Ya Bu ya. Kalau seandainya ngaji agak telat, sholat duhanya udah mencakupi daripada sholat isyraq. Niatnya gak usah pakai usolli. Usolli itu hanya memudahkan. Niatnya ya udah saya niat dalam hati aja. Saya niat pengen sholat isyraq karena Allah Ta'ala. Saya niat pengen sholat duha karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Adanya usolli itu nggak ada hadis ya. Cuman itu hanya memudahkan kita untuk supaya mantap hati kita. Itu hanya sarana. Kalau hadisnya nggak ada. Niat aja dalam hati. Niat itu kehendak dalam hati. Saya niat sholat duha karena Allah Ta'ala. Udah selesai.